Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanon Surani dengan NIM 2102311001110, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, dengan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan dosen pengampu Dr. Sutikno SEME. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang analisis perbandingan sistem ekonomi kapitalisme dengan sistem ekonomi sosialisme. Oke, pertama, latar belakang analisis. Hal ini bermula dari perkembangan pemikiran ekonomi dan sistem ekonomi yang ada di dunia, yang terus-menerus mengalami perkembangan hingga sekarang. Karena perkembangan pemikiran ekonomi tersebut, muncullah sistem ekonomi sosialisme dan kapitalisme, yang mana masing-masing sistem tersebut memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pada awalnya, tujuan dari perekonomian adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama, namun karena sistem ekonomi yang sekarang muncul tidak sesuai dengan nilai etik ekonomi, muncullah pemikiran ekonomi baru dengan tujuan untuk mengembalikan nilai etik perekonomian, yaitu kesejahteraan bersama. Dengan pola yang seperti itu, maka berkembanglah sistem ekonomi dari masa ke masa hingga mengalami revolusi. Dalam sejarah kehidupan manusia, berkembang berbagai sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang merupakan cara yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang terbatas. Ada yang dinamakan dengan sistem ekonomi kapitalis, merupakan sebuah sistem ekonomi yang lahir dan berkembang di Eropa. Sistem ekonomi ini bersifat individualisme dalam arti memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya atas kepemilikan individu. Sehingga sistem ekonomi kapitalis juga berusaha memiskinkan kehidupan ekonomi dengan kehidupan beragama, sehingga tidak ada peran agama dalam mengatur kehidupan ekonomi manusia. Dalam perjalanannya, sistem ekonomi kapitalis menimbulkan jurang pemisah antara si kaya dengan si miskin. Orang kaya yang memiliki modal cenderung menjadi semakin kaya, sedangkan orang yang tidak memiliki modal atau sebagai pekerja semakin miskin dan tidak berdaya. Kemudian munculnya sistem ekonomi sosialis, muncul pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19 sebagai reaksi dari perubahan ekonomi dan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri. Revolusi industri ini memang memberikan keberkahan untuk pemilik pabrik pada saat itu, tetapi di sisi lain, pihak-pihak para pekerja justru malah semakin miskin. Pada awal tahun 1840-an, istilah komunisme mulai muncul untuk menyebut sayap kiri yang militan dari paham sosialisme. Istilah ini biasanya ditunjukkan kepada tulisan Ernst Caben dengan teori-teorinya tentang kepemilikan umum. Istilah ini kemudian digunakan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels untuk menggambarkan pergerakan yang membela perjuangan kelas dan mengharuskan revolusi untuk menciptakan sebuah masyarakat kerjasama atau society of cooperation. Sehingga perbedaan pandangan dalam sistem ekonomi tersebut menimbulkan kritikan pada masing-masing sistem ekonomi tersebut. Sosialisme sebagai sistem ekonomi sebenarnya merupakan antitesis kapitalisme. Sesuai dengan namanya, sistem ekonomi sosialis adalah sistem pengaturan ekonomi yang berkaitan dengan harta benda, industri, dan perusahaan secara kolektif yang dikuasai oleh negara. Secara umum, sistem tersebut diasaskan kepada prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut. Pertama, mewujudkan kesetaraan atau equality. Kemudian, kedua, menghapus kepemilikan individu atau private ownership. Ketiga, mengatur produksi dan distribusi secara koleksi untuk otoritas terpusat. Sedangkan sistem ekonomi kapitalis merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada sistem dan ideologi kapitalis, yaitu sistem ekonomi yang berdasarkan persaingan pasar yang dikendalikan oleh produksi, distribusi, dan konsumsi.
Kritik yang disampaikan menyangkut pandangan dasar-dasar sistem ekonomi kapitalisme antara lain mencakup 1. Konsep kelangkaan, 2. Konsep nilai atau value, 1. Barang dan jasa, serta konsep harga dan peranannya dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Jika dilihat dari sejarah kemunculan dan juga tujuan serta filosofi, kedua sistem ekonomi tersebut sangat bertolak belakang dari segi filosofi, nilai ekonomi yang diharapkan, dan juga instrumen kebijakan yang digunakan. Sehingga tidak ada persamaan di antaranya. Kedua sistem ekonomi tersebut, seperti air dan api, tidak dapat bersatu namun memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Dengan adanya analisis perbandingan ini, dapat disimpulkan perbedaan dan juga atau kesamaan dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Berdasarkan filosofi ekonomi, pada sistem ekonomi sosialis mengutamakan kebersamaan, yaitu meningkatkan kepentingan bersama terlepas dari pembatasan kepemilikan pribadi, sehingga dapat tercapai tujuan mulia perekonomian, yaitu kesejahteraan bersama. Aliran ekonomi sosialis khawatir jika sistem ekonomi kapitalis mendominasi, karena pada dasarnya sistem ekonomi kapitalis mengutamakan laba yang tinggi dengan modal yang minimal. Aliran ekonomi sosialis berpendapat jika sistem ekonomi kapitalis sudah melenceng dari tujuan mulia perekonomian, yaitu kesejahteraan bersama. Pada umumnya, basis ekonomi dari hampir semua gerakan sosialis didasarkan pada tujuan yang sama, yakni menciptakan kesejahteraan yang lebih besar untuk rata-rata pekerja dan warga negara. Ini biasanya mencakup upaya untuk mensterilkan sarana produksi di tangan kerja atau sekurang-kurangnya membatasi peran yang dimainkan oleh individu dan perusahaan swasta, atau sebagai alternatif, sarana produksi bisa diserahkan pada modal privat. Tetapi negaralah yang harus mengontrol, dan negara sosialis itulah yang akan berupaya menciptakan situasi yang menguntungkan semua sektor masyarakat, khususnya pekerja. Pengertian ini mudah menimbulkan kesan bahwa sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah pemberontakan terhadap kapitalisme dan juga struktur oligarki yang menjadi dominan dalam banyak bidang sebelum sekitar tahun 1850. Filosofi sosialisme tidak seperti kapitalis, yang mana kapitalis memberikan kebebasan untuk setiap orang bahwa mereka dapat mengelola modal mereka sendiri dengan usaha dan kerja keras mereka sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah, sehingga mereka dapat mengelola dan mengembangkan modal sendiri untuk kepentingan memperoleh laba sebanyak-banyaknya, yang merupakan efek dari kebebasan tersebut. Kerangka dasar pada sistem ekonomi kapitalis, mereka menggunakan kelangkaan atau scarcity sumber daya ekonomi, kemudian penerapan pandangan nilai barang atau value yang berupa nilai guna, utility, dan nilai tukar, exchange value. Dan yang ketiga adalah peran harga dalam sistem ekonomi kapitalis. Berikut adalah kerangka dasar sistem ekonomi kapitalis. Kemudian jika ditinjau berdasarkan nilai ekonomi yang diharapkan. Berdasarkan nilai ekonomi yang diharapkan, sistem ekonomi sosialis mengharapkan dapat tercapainya kesetaraan di antara kaum buruh dan sumber daya produksi. Dengan nilai ekonomi yang diharapkan tersebut, sistem ekonomi sosialis ingin mewujudkan kesejahteraan yang merata di antara kaum buruh, yaitu tidak adanya kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang disebabkan oleh distribusi pemerintah yang dilakukan secara merata. Pada umumnya, tujuan sosialisme dalam lingkup ekonomi adalah menciptakan pemerataan yang lebih besar dan tidak mengabaikan individualisme atau institusi privat untuk mengelola sarana-sarana produksi. Walaupun ada banyak fase dalam beberapa upaya sosialis, dari kaum utopian sampai Marxian, hampir semua revolusi dan gerakan yang terinspirasi sosialis digerakkan untuk menciptakan keseimbangan antara kelas-kelas, keterlibatan negara yang lebih besar, dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan komitmen pada cita-cita yang
ditetapkan sebelumnya oleh para pemikir awal seperti Karl Marx dan juga gerakan-gerakan lain seperti dikemukakan oleh kelompok Fabian. Pada umumnya teori sosialisme murni melibatkan unsur-unsur ini untuk menciptakan pemerataan, walaupun konsep-konsep ekonomi di balik banyaknya gerakan ini, negara-negara seperti Cina, Yugoslavia, dan mantan Uni Soviet sudah mulai digeser seiring perkembangan waktu. Nah, pada sistem ekonomi kapitalis, nilai ekonomi yang diharapkan adalah setiap individu berhak mengembangkan dan mengelola modalnya sendiri dengan usahanya sendiri sehingga tercapai kepuasan pribadi yang diharapkan oleh individu tersebut. Dengan mengutip Collins Dictionary, Syarif Qadri mendefinisikan bahwa kapitalisme adalah sebuah sistem ekonomi yang didasarkan pada pemikiran pribadi atau swasta atas alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran secara luas. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, alat-alat produksi, distribusi, dan pertukaran yang utama berada di tangan swasta, pribadi maupun perusahaan. Dengan ciri-ciri utamanya antara lain pemilikan alat produksi, pertukaran dan distribusi yang tak terlarang, kebebasan ekonomi, laba sebagai pendorong kegiatan produksi, kemudian kebebasan pasar dan persaingan, kebebasan monopoli perbankan dan keberadaan bunga, disparitas yang tinggi dalam distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya, oleh Qadri pada 2016 pada halaman 355 sampai 356. Kemudian instrumen kebijakan yang digunakan. Pada sistem ekonomi sosialis, kebijakan yang digunakan berupa penguasaan alat-alat produksi dan distribusi oleh negara atau otoritas demokrasi secara terpusat, yaitu memberikan batasan-batasan untuk kepemilikan individu sehingga produksi yang dilakukan bergantung kepada pusat produksi, yaitu pemerintah, sehingga tidak terjadi mekanisme pasar yang terjadi pada sistem ekonomi kapitalis. Otorasi secara terpusat yaitu mewujudkan kesetaraan, menghapuskan kepemilikan pribadi, mengatur produksi dan distribusi. Itulah tujuan dari otorasi terpusat. Sedangkan pada sistem ekonomi kapitalis, kebijakan yang digunakan berupa kebebasan bagi individu untuk mengelola dan mengembangkan modalnya sendiri, yaitu dengan mekanisme pasar yang tidak memerlukan campur tangan dari pemerintah. Dalam mekanisme pasar tersebut terdapat hak milik swasta atau private property, kemudian diarahkan oleh tangan yang tak terlihat atau invisible hand. Dan juga ada individualisme ekonomi, laissez-faire dan laissez-passer. Kemudian yang terakhir, persaingan pasar bebas dan market bebas. Oke, kesimpulan dari analisis tersebut. Berdasarkan hasil perbandingan kedua sistem ekonomi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kedua sistem tersebut memiliki latar belakang dan sejarah yang berbeda, dan juga tujuan yang berbeda, yang mana tujuannya saling bertolak belakang, karena sistem ekonomi sosialis merupakan bentuk penentangan terhadap kuatnya pengaruh sistem ekonomi kapitalis, sehingga filosofi ekonomi, nilai-nilai ekonomi, dan instrumen kebijakan yang digunakan juga berbeda, yang menyebabkan tidak adanya persamaan di antara keduanya. Justru keduanya saling tolak menolak dengan nilai-nilai ekonomi yang masing-masing sistem ekonomi tersebut. Pada dasarnya tidak ada sistem ekonomi yang benar-benar berjalan secara lancar, kecuali sistem ekonomi tersebut mengikuti arus perkembangan ekonomi masyarakatnya, atau dapat disimpulkan dengan perkembangan pemikiran ekonomi. Perkembangan pemikiran ekonomi ini tidak dapat dilakukan secara cepat dan mendadak. Juga pemikiran ekonomi tidak dapat bertahan lama karena juga mengikuti perkembangan masyarakatnya. Oke, sekian pembahasan dari saya. Mungkin banyak kurangnya, ini kelebihannya tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.